Halo YouTubers, ini siapa yang nggak pengen ya punya channel dalam hitungan jam jutaan yang nonton, dalam hitungan bulan jutaan subscriber. Saya akan bahas channelnya Vicky Naki. Mengapa dia bisa sukses dan channelnya cepet banget majunya. Simak terus. Whoa, Yonela. Yes. Yon. Yes. What's your name? Ты сказал да, это русский, да? Ты говоришь по-русски? Да, чуть-чуть говорим по-русски. Да. Привет. Я тоже говорю по-русски. А. Я говорю по-русски лучше по-английски. Jadi saya tuh pertama kali ketemu channelnya si Vicky itu waktu subscribernya dia masih 300.000 ya. Dan saya lihat ini potensinya akan bagus banget gitu. Maka dari itu sekitar bulan November itu saya coba hubungin dia ya, coba email. Mas bro, gimana kalau sharing-sharing di tempatku nih? Kamu bikin konsepnya segala macamnya gimana? Kok bisa seru banget tuh bikin channel gitu ya. Tapi kayaknya doi lagi sibuk, jadi dia bilang mungkin ada waktu sekitar bulan Desember gitu. Tapi gak lama kemudian malah kena masalah, channelnya sempet dihack orang. Tapi sekarang udah balik lagi ya. Dan sampai sekarang kita belum kontak-kontakan lagi. Saya akan coba analisa ya, ini menurut saya nggak melihat datanya langsung, jadi yang akan saya sampaikan nanti itu hanya menurut perkiraan saya. Tapi kayaknya beneran juga. Jadi ada 3 hal yang nanti akan saya bahas mengenai gimana sih atau apa yang bisa bikin sebenarnya channel Vicky Naki itu bisa rame gitu. Yang pertama itu dari sisi YouTube-nya, yang kedua dari sisi kontennya, sama yang ketiga ini yang paling seru menurut saya dan paling penting dan bisa menjadi kunci sukses channelnya dia tuh bisa maju cepet banget. Yang pertama itu dari sisi YouTube ya. Jadi saya mengamatinya begini, entah gimana videonya dia tuh tiba-tiba nongol di beranda saya. Saya nggak pernah nonton video yang model gitu, yang OBTV, kemudian video-video macam itu, dan tiba-tiba nongol. Saya cuekin, besoknya nongol lagi. Saya cuekin, besoknya nongol lagi. Jadi rekomendasinya YouTube itu gila-gilaan sampai ke beranda saya, yang sama sekali belum pernah nonton channel-channel model itu. Jadi dugaan saya waktu itu mungkin penonton DNJC yang saya pakai buat buka YouTube, itu pada nonton juga kali. Jadi mungkin YouTube menyebarkannya model seperti itu. Saat kala sebuah channel punya hubungan atau punya penonton, kemudian penontonnya itu banyak banget yang nonton suatu channel, itu bisa aja jadi parameter YouTube gitu ya. Jadi menurut saya, YouTube merekomendasinya itu sampai luas banget, masif banget. Nah, sebabnya apa? Itu tentunya udah pasti urusan men-trigger algoritma YouTube. Yang pertama itu apa? Retensi yang tinggi. Saya yakin retensi penontonnya si Vicky Naki ini tinggi banget ya. Video 15 menit, 20 menit sampai setengah jam mungkin yang nonton bisa panjang banget. Nanti akan kasih tahu kenapa video itu bisa punya retensi yang tinggi. Nomor 2 karena interaksi penontonnya. Interaksi penonton itu ya mereka sangat ikut terlibat dalam video itu ya. Kirim komen, kirim like, kirim pada nge-share, kemudian segala macamnya. Itu juga menjadi parameter di YouTube. Kalau kita lihat komen-komennya di video-video itu, bahkan dari sebelum serame sekarang itu sudah banyak banget. Nah, komentarnya itu juga benar-benar komentar orang yang benar-benar nonton gitu. Itu bernilai banget. Orang nyimak, ngasih komentar, itu watch time-nya tinggi. Beda kalau misalnya kayak di channel ini gitu ya. Orang komentar cuma pengen sub for sub, pengen ajak-ajakan tuker-tukeran, nonton belum tentu. Itu yang bisa membuat sebuah video itu mendapatkan rekomendasi lebih tinggi atau enggak. Kemudian ada lagi, apa? Thumbnail, ya thumbnail. Thumbnailnya itu ya nggak asal-asalan kalau saya lihat, walaupun itu screen capture dari hasil saat dia syuting bikin konten, nggak ada foto sesi khusus, tapi sudah bisa bercerita banyak. Kasih kalimat yang benar-benar menggoda, saat orang baca tulisannya itu udah benar-benar tahu nanti yang akan terjadi di video itu apa. Jadi thumbnailnya juga sangat bagus menurut saya dalam artian menyampaikan ide dan pesan ya. Kalau desainnya ya demikian, tapi menurut saya nyawanya dari thumbnail sendiri itu sudah bagus banget sehingga bisa menginfokan video itu keseruannya apa. Penonton sudah tahu atau calon penonton sudah tahu mereka akan mendapatkan apa. Медленно. Как бы я бы так не отреагировала. Это не моя реакция. Я бы, наверное, была рада с одной стороны. Wait. Вот. Kemudian ditambah lagi, videonya Vicky Naki itu global sifatnya. Jadi penontonnya nggak cuma dari Indonesia. Saya pernah lihat beberapa adegan di videonya itu yang bilang, kamu yang di sini ya, kamu yang di YouTube ya, kamu yang di TikTok ya, gitu kan. Nah, itu secara nggak langsung menyampaikan bahwa dia juga viral di sana. Jadi YouTube melihat itu, ada di sana rame, di sini rame, ya sudah. Akibatnya
dia nggak akan kehabisan penonton, bahkan setiap dia upload yang nunggu-nunggu tuh ibaratnya udah banyak. Spreadnya itu, spread penyebarannya itu luas banget. Jret. Artinya apa? Video Vicky Naki memang banyak dibajak ya, di-upload ya. Dibajak atau di-upload? Pokoknya dicomot, kemudian di-upload di Facebook, di TikTok, sampai di Twitter saya pernah ketemu. Itu yang bisa membuat nama dia itu secara nggak langsung menjadi viral. Ya kan? Lintas platform. Walaupun dia nggak main di platform lain, sejauh yang setahu ya. Tapi bisa muncul di mana-mana karena peran para re-uploader tadi. Jadi sisi lain itu juga menguntungkan Vicky Naki ya, karena dia dibantu disebarkan seluas mungkin banyak yang nonton. Oke, ya untungnya ada mukanya dia, jadi dia kebantu. Kalau konten-konten yang crafting, bikin kembang, kemudian dibajak, watermarknya ditutupin, nah itu kan udah menurut saya kejahatan itu maksudnya. Jadi kalau kayak gitu kan modelnya ya jahat lah, tapi kalau ada mukanya, mau nggak mau kan tahu nih, mau nongol dimanapun mukanya dia. Kelebihannya kita punya konten video nongolin muka yaitu, saat dibajak muka kita ngikut. Nah kemudian ada lagi, itu dari sisi YouTube dan platform internet ya. Yang kedua itu dari sisi konten. Nah, ini yang menurut saya ada beberapa tanggapan gitu ya. Yang menurut saya itu bisa disimak, nanti bisa diambil contohnya lah. Yang pertama itu simple. Kita nggak butuh pemikiran atau harus pusing-pusing untuk ngikutin video itu, tapi dari konsepnya, dari idenya ya simple seperti itu. Jadi orang gampang ngikutin. Yang kedua, walaupun simple, tapi isinya itu penuh kejutan menurut saya. Jadi dari awal thumbnail orang lihat itu sudah kebayang mau dapat apa, kemudian sangat ngikutin dialog-dialog di videonya, itu orang sudah excited, udah bersemangat, udah seneng ada keseruan apa di situ. Apalagi yang dilihat di situ adalah manusia, interaksi manusia gitu kan. Ya pokoknya maksudnya kalau ada sesuatu yang melibatkan emosi di video itu biasanya orang akan cenderung untuk menikmati. Di videonya Vicky Naki itu juga begitu. Walaupun urusannya hanya gombal-gombalin cewek, tapi ternyata itu yang bisa bikin daya tarik. Dia cewek-cewek cantik-cantik gitu kan, kemudian dikejutkan dengan dia bisa ngomong bahasa kita. Kan cuma itu intinya sebenarnya. Tapi di perjalanannya itu, saat kita nunggu-nunggu gimana ya orang nanti si cewek itu kagetnya, gimana ya si Vicky Naki ini modusin, itu kan kita ikut berpetualangan seru, akhirnya membuat kita mengungkapkan emosi. Mengungkapkan emosi itu kalau selama kita nonton video bisa membuat orang tersenyum, manggut-manggut, kesel, marah, jengkel, penasaran, itu video kita sudah berhasil. Vicky Naki yang jelas bikin penasaran, bikin senang, bikin gembira, kemudian bikin ya gitu. Emosi penontonnya itu kebawa melalui videonya. Sehingga apa? Itu yang juga yang dibaca oleh YouTube. Yang bikin Ome TV ada banyak kan? Ada banyak banget di YouTube yang bahas itu. Dan saya yakin ada juga yang sukses, ada juga yang mungkin sekedar ikut-ikutan akhirnya belum menemukan jalannya gitu ya. Tapi dari dulu yang model Ome TV Pak Polisi itu kan juga viral. Karena apa? Orang nungguin kejutannya itu. Orang rese-rese, bocah-bocah pada ribet, nggak taunya polisi, ayo lo. Faktor surprise-nya ada, kejutannya ada. Itu juga yang terjadi di videonya Vicky Naki. Yang ketiga, dari berbagai faktor emosi tadi itu, menghiburnya paling kuat. Jadi orang terhibur. Di YouTube itu ada 2 atau 3 hal yang paling banyak diminati. Pertama itu, orang ingin pintar setelah nonton YouTube, ingin mendapatkan informasi menjadi lebih pintar. Nomor 2 untuk nyari hiburan. Sudah, kalau orang bisa terhibur ya beres urusannya. Itu yang terjadi di Vicky Naki. Faktor hiburannya sangat kuat. Kemudian satu lagi yang masih yang tadi ya, yang urusannya sama urusan emosi penonton. Tapi ditambah lagi di konten model Vicky Naki itu kan model live. Live itu artinya itu kan reaksi real gitu ya. Kayak model prank. Tapi kalau prank itu kan kadang bisa settingan ya. Dan kebanyakan gitu. Pada bikin prank banyak juga yang settingan. Tapi kalau yang model gitu itu orang sudah paham kalau ini bukan settingan. Yang diperlihatkan di situ itu benar-benar ekspresi orang saat terkejut, saat tertawa, marah, malu dan sebagainya, itu ekspresi yang real. Walaupun direkam, di tapping, tapi kejadiannya kan saat itu real, live gitu maksudnya ya. Jadi itu sebagai faktor yang menurut saya bikin sangat kuat banget karena kayak nonton prank tapi orang paham bahwa itu real, bukan settingan. Sekarang nomor 3, ini yang menurut saya menjadi kunci utama dari mengapa dari mengapa channel ini bisa rame banget. Faktor utamanya adalah Vicky Naki. Oke.
Jadi itu yang bisa membuat channel ini punya pesona, punya karisma, punya daya tarik yang kuat karena Vicky Nakinya. Oke, yang ya good looking, sopan, adorable, apa ya. Kemudian ya bisa nyanyi, siapa pernah lihat nyanyi suaranya bagus. Kemudian apalagi? Pinter modusin cewek, gombalin cewek, itu kan jadi seru gitu. Nah, itu nggak bisa dilakukan oleh orang lain. Orang lain mungkin bisa mengambil ide yang sama, tapi harus punya pemikiran membuat untuk versinya sendiri. Selama kalau ada teman yang pengen bikin, kemudian pengen jadi seperti Vicky Naki, ya nggak akan berhasil. Vicky Naki atau siapapun teman-teman sebagai konten kreator itu unik. Jadi coba uraian saya tadi ditelaah ya. Kalau bisa ya diambil hikmahnya gitu. Mungkin ada yang bisa teman-teman ambil dari situ kemudian coba diterapkan di channelnya. Yang penting jadilah diri kalian sendiri karena itu kunci sukses sebuah channel YouTube. Kalian tidak bisa menjadi siapapun kecuali menjadi dirimu sendiri. Semoga bermanfaat, semoga sukses terus channelnya ya. Sampai ketemu lagi.